Pemirsa, kami memiliki gambar-gambar eksklusif proses evakuasi jenazah pendaki Eri Yunanti dari kawah Gunung Merapi. Ya, ada Danita Riyadini yang akan mengabarkan bagaimana proses evakuasi yang kemarin berlangsung. Danita, silakan. Ya, proses evakuasi dari jenazah Eri Zunanto, pendaki yang kemarin memang terjatuh di kawah Gunung Merapi, tentu tidak terlepas dari proses evakuasi dari kesulitan tim rescue, baik SAR Daerah Istimewa Yogyakarta maupun dari tim gabungan dari Jawa Tengah. Saya petang hari ini sudah bersama dengan tim Vertical Rescue yang langsung melakukan evakuasi di dalam kawah Gunung Merapi untuk mengangkat jenazah dari Eri Zunanto. Mas Endro, bisa dikenalkan untuk tim yang melakukan evakuasi, bisa dikenalkan siapa saja, Mas? Ini? Jadi tim yang untuk terlibat evakuasi, saya sendiri, Mas Andi Susanto, Mas Ahmad Musin, kemudian Mas Ramadiono, ada Mas Tubagus Ahmad Hafiz, Mas Riza, kemudian beberapa orang lagi. Jadi dari tim kami sekitar kurang lebih orang 12 dibantu sama tim SAR gabungan, sama Basarnas Semarang, sama rekan-rekan dari Barameru, Nyuselo, sama SAR Klaten, sama SAR Boyolali. Jadi kita gabungan. Baik. Namun untuk melakukan proses evakuasi 4 orang ya, Mas, atau 5 orang? Yang di dasar atau yang di atas? Dasar. Di dasar kita untuk menjangkau korban kita 5 orang. 5 orang, yang 2 orang di dasar mencoba maksimal mungkin menjangkau korban, yang 3 orang untuk safety yang di dasar. Baik. Di layar kaca ataupun layar saat ini, tayangan saat ini terlihat adanya proses evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR. Gambar yang kami peroleh dari tim SAR Daerah Istimewa Yogyakarta, bisa diceritakan, Mas, bagaimana nih sebenarnya proses yang berlangsung saat itu? Oke, kita mengevakuasi korban dengan menggunakan alat bantu yang namanya tripod untuk mengurangi friksi atau gesekan dengan tali dengan bidang tebing itu. Baik, kalau kita lihat ini berada di lokasi ataupun di titik mana berada? Ini dekat dengan lokasi korban jatuh, tapi jadi sebelum korban jatuh yang kita perkirakan ini tegak lurus dengan korban posisinya. Baik. Apakah yang terlihat di dalam itu merupakan kondisi kawah atau lokasi titik posisi jenazah Eri Zunanto saat itu ditemukan, Mas? Untuk lokasi titik jenazah atau lokasi titik korban itu tidak terlihat. Tapi yang kalau dilihat dari gambar itu adalah keseluruhan dari kawah. Itu untuk kondisi sendiri untuk korban dekat dengan tebing, jadi tidak terlihat. Baik. Kami melihat ini ada tripod yang dipakai dengan menggunakan tali. Sistem apa yang dipakai kemudian untuk melakukan pengangkatan dari jenazah Eri Zunanto tersebut, Mas? Oke, kita menggunakan sistem yatrik sistem untuk membantu atau memperingan tarikan beban itu. Ya. Kemudian tripod ini membantu hanya sebagai alat bantu untuk supaya tali itu tidak friksi atau tidak bergesekan dengan bidang tebing, gitu, Mbak. Baik. Kondisi tebing saat itu sendiri labil. Bagaimana kemudian tim meminimalisir keadaan atau di luar perkiraan begitu? Oke, jadi untuk mengurangi gesekan atau tarik dengan tebing, kita menurunkan 1 orang lagi yang namanya Mas Ramadiono sebagai deviator atau mengurangi gesekan dengan tali. Itu. Jadi Mas Ramadiono ini turun ke teras tebing kurang lebih tingginya sekitar 20-an meter. Itu untuk meminimalkan gesekan dengan tebing. Jadi dia turun dan pakai alat yang namanya pule, kemudian dia tarik keluar sedikit supaya tali itu bebas dari gesekan. Baik. Pertimbangan apa kemudian yang diambil sehingga tim berani memutuskan untuk turun langsung ke bawah? Karena ini merupakan kali pertama terjadi pendaki jatuh ke kawah begitu, Mas. Oke. Yang pertama adalah kita selalu berkoordinasi dengan BPTKG. Semua personel yang terlibat dan semua orang yang terlibat di posko itu selalu berkoordinasi dengan BPTKG. Hasil dari analisa BPTKG disampaikan ke posko mengolah data secara terus-terusan berkelanjutan disampaikan ke yang lapangan. Oke. Mas, ini kan dalam proses evakuasi salah satu cara yang dipakai atau ditempuh adalah menggunakan pantauan drone
Bisa dijelaskan Mas bagaimana proses pantauan yang dilakukan sehingga bisa menemukan lokasi atau titik jenazah Eri? Oke, kita minta bantuan atau kita sangat dibantu oleh teman-teman dari komunitas drone Jakarta. Drone ini berfungsi untuk menentukan titik duga awal dari kemungkinan survivor berada. Kemudian kita untuk yang teknisi drone-nya menerbangkan drone, kemudian sampai menemukan titik duga, ternyata juga ada kendalanya, terkena turbulensi dari angin yang ada di kawah. Akhirnya, namun untuk drone itu sudah menemukan suatu titik duga, kemudian diperjelas lagi dengan menggunakan teropong dan dapat titik duga yang fix atau yang benar-benar titik duga yang bisa dilihat dengan jelas. Dari hasil pengamatan menggunakan drone tersebut, apa kemudian hasil pertama yang diperoleh tim SAR gabungan saat itu, Mas? Setelah drone bisa melihat titik dari survivor atau korban, kita bisa analisa bahwa tingkat kesulitan dari kemungkinan evakuasi ada di titik A, B, C, D, sekian seperti itu, Mbak. Kemudian dari hasil itu, dari yang tim ada di posko mengolah data secara terus-menerus, kemudian berkoordinasi dengan BPTKG, bagaimana situasi kawah, bagaimana kondisi tebing, kemudian teman-teman yang ada di lapangan, yang ada di atas, di puncak itu juga menganalisa. Jadi saling berkelanjutan analisa tersebut. Baik. Mas, ini ketika proses evakuasi ini kami melihat ada kabut ataupun asap. Apakah asap tersebut termasuk asap solvatara yang berbahaya begitu? Bukan, Mbak, itu awan. Bukan asap solvatara tapi awan. Kalau yang di belakang itu asap, bukan solvatara tapi asap kayak air. Jadi rembesan air yang kemudian menguap. Jadi bukan asap solvatara. Baik. Pemantauan atau pantauan menggunakan drone tadi ada terkendala turbulensi. Bagaimana kemudian mengantisipasi atau mencari jalan lain menggunakan alat apa begitu sehingga bisa menentukan titik pasti dari jenazah? Dengan binokular atau teropong. Itu. Jadi ada beberapa person dari tim tersebut yang menggunakan teropong ketika drone tersebut menemukan titik juga yang masih agak samar-samar karena drone-nya tidak maksimal terkena turbulensi. Akhirnya tim menggunakan teropong, beberapa orang menggunakan teropong untuk memfikskan atau memastikan titik tersebut berada di mana. Seperti itu. Baik. Kalau kita melihat bahwa medan yang cukup terjal, ada bebatuan di situ, untuk suhu di puncak Gunung Merapi ataupun di dalam kawah, berapa saat itu, Mas? Ketika tim yang memantau sebagai safety man-nya yang ada di atas yang menggunakan alat pengukur suhu sama pengukur tekanan gas itu tercatat selama kita melakukan kegiatan di bawah antara 30 sampai 55 derajat. Itu. Namun ketika kita sudah meninggalkan lokasi kemudian proses aktivitas di bawah itu selesai, langsung meningkat dengan drastis sampai tembus 150 derajat. Baik. Mas, dari semua ataupun langkah proses evakuasi yang sudah dilakukan, adakah poin-poin penting yang menjadi dasar ataupun poin-poin penting yang dijadikan sebagai pelajaran karena ini merupakan proses evakuasi kali pertama? Proses pembelajaran adalah ketika kita melakukan suatu kegiatan atau terutama kalau di ini adalah evakuasi dengan kondisi yang sangat kompleks, kita selalu harus berkoordinasi dengan berbagai macam pihak yang terkait dengan Gunung Merapi, kemudian pihak yang terkait dengan lingkar Gunung Merapi tersebut, misal BPTKG, kemudian lokasi setempat sama sasar setempat, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Endro, Mas Muhsin, Mas Andri, dan juga teman-teman dari tim SAR DIY maupun tim SAR gabungan. Demikian pemirsa informasi terkait dengan proses evakuasi yang dilakukan oleh tim gabungan, terutama tim SAR Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga beberapa relawan dari Bara, Meru, Boyolali, Jawa Tengah.